Hai ya, timernya sudah ada. Kita bikin judulnya apa ya ini? Selamat malam semuanya di live IG Uncle Joe. Oke. Bentar, judulnya apa ya? Kan tentang kegagalan ya. Kegagalan bangkit terus sukses. Pernah bangkrut ya. Halo semuanya, selamat malam. Salam kenal dulu ah. Halo Papa Leon, apa kabar? Sukses ya bisnisnya. Oke, halo Mas Teku. Ini Pak Albertnya sudah ada nih. Kita akan sebentar. Saya bikin judul dulu ya. Judulnya apa yang menarik ya? Sampai 10.000 orang dulu baru kita akan mulai ya. Ini no kaleng-kaleng malam ini. Lawan bicara gue itu seorang CEO ya, jarang-jarang loh kalian bisa punya akses khusus lah sama seorang CEO. Ini CEO-nya no kaleng-kaleng ya, skalanya tuh skala kalau Uncle Joe di sini, dia di sini lah nih. Ya. Bentar, judulnya apa dulu nih? Bangkit dari kegagalan atau apa ya? Udah deh kita langsung aja dah tanpa perlu berlama-lama. Saya mau panggilkan mentor saya secara pribadi. Ini dia Albert Surya. Mana nih Kak Albert? Halo. Semuanya kita akan belajar banyak nih hari ini nih ya. Udah di invite Albert Suryawana Sida, tinggal di approve. Mana nih? Ayo dong, judulnya apa ya judulnya ya? Teman-teman apa kabar nih semuanya kalian? Gimana, semoga sehat-sehat ya kondisinya di tengah pandemi begini. Teman-teman bisa jaga kesehatan, bisa tetap ikutin protokol ya dari pemerintah. Terus juga olahraga yang rutin. Terus apa lagi? Ya, halo Oma Kulina. Oh, mana nih? Kok Albert, aku udah invite loh. Sudah invite. Masih waiting nih, menunggu. Jadi jadi gue menculik beliau ya. Dia lagi di tengah, in the middle of meeting dan dan dia kabur dari meeting khusus buat ngobrol. Ini dia. Halo. Selamat malam. Kak Albert, apa kabar? Baik. Sorry tadi saya habis meeting back to back ini. Kabur dari sana. Ini gimana? Nggak apa-apa aku gangguin nih? Nggak apa-apa, soalnya kan kita ada partner kan. Ada banyak temen lah. Nggak apa-apa, ganti-gantian aja. Oh gitu, nggak apa-apa ya. Ini meeting sebagai apa nih? CEO-nya Ya. Iwak atau ya kita lagi mau kerjasama sama Blibli ya. Tapi masih konfidensi. Asik banget ya. Iya. Gimana bro? Albert, ada yang bisa nih? dibanting? Nah, siap. Aduh, aku ini gimana ya? Ini beruntung banget nih. Sebelumnya thank you banget menyediakan waktunya. Yoi, ini penontonnya 6.000 nih. 6.000. Kita belum mulai dulu nih ya. Kita nggak apa-apa. Kita nunggu 10.000 dulu baru kita sikat. Siap. Albert. Siap. Ini pada Idul Adha soalnya. Oh iya betul ya, lagi takbiran ya. Iya. Oke. Ya udah, santai. Kalau Albert. Gimana? Apa sekarang aktivitasnya apa? Lagi sibuk ngapain? Gimana nih? Cerita dulu deh. Gimana nih? Sekarang sibuknya ngapain nih? Ya, yang pasti ngurus anak ya, anak 3. Oke. Terus kuliah masih S3 lagi disertasi. Wah, gila S3 ya. Gokil. Terus lagi jadi petani ikan. Sama manage konsultan lah, consulting. Itu anyway, gitu. petani ikan itu hasil dari petani itu dikemanain tuh? Di dalam negeri atau ke luar? Masih dalam negeri juga masih banyak kok kebutuhannya. Itu masih ada
sekian juta ton di Indonesia. Kan banyak banget penduduknya, bro. Iya. Oke, Kalbert, aku pengen dengar dulu nih, Kalbert cerita latar belakangnya, kan proses mencapai titik di mata aku kan Kalbert tuh cukup sukses ya. Mungkin kalau pribadi belum merasa aktualisasi dirinya. Masih jauh. Kalau pandangan kita gitu, yang UKM, levelnya UKM kan, Kalbert posisinya udah cukup sukses dan kira-kira perjuangannya sampai ke titik sekarang tuh gimana nih, Kalbert? Boleh cerita dulu nggak latar belakangnya? Boleh. Saya memang belajar usaha itu semenjak kuliah ya, semenjak S1 dulu udah belajar usaha gitu loh. Bahkan belum lulus aja kita udah buka bimbingan les, kita udah buka usaha gitu ya. Puji Tuhan, hanya tutup gitu. Jadi udah dibangun susah payah gitu ya. Saya bahkan waktu lulus S2 pun kita keliling bagi-bagi brosur gitu ya, pinggir jalan gitu ya. Memang menurut dari S1 itu usaha bimbingan les dimulai sama teman-teman yang militan gitu ya, yang asik punya lah ya, akhirnya tutup gitu. Nah itu bisnis pertama. Bisnis kedua, kemudian saya import buat pernak-pernik anak muda lah gitu ya. Udah jalan setahun, 2 tahun. Pernah ya? Pernah di BTM. Hah? Di BTM mana, Kalbert? BTM Bogor lah. Hah? Oh my God, tahun berapa itu? Udah lama banget itu mah. Udah lama banget. Tahun berapa itu di BTM? Itu 2000, di bawah tahun 2000 lah itu. Wow. 20 tahun. Wow, oke. Lebih. Gua nggak pernah tahu itu. Iya, itu sama teman-teman juga. Jadi ada sales manager dari beberapa perusahaan lah ya, 3A, 2 orang lagi, bertiga tuh. Wah itu yang gue bilang gila itu, sampai bagi brosur di jalan-jalan gitu ya. Padahal lulusan S2, cum laude pula gitu ya. Udah ilmunya nggak tahu malu lah pokoknya. Nggak tahu malu, mudah-mudahan nggak ada lihat gitu kan. Kita bagi-bagi brosur udah nggak tahu malu. Dan akhirnya lumayan jalan karena kita pakai promosi, pakai segala macam jurus kita gitu ya. Dan akhirnya memang lumayan jalan gitu. Nah tapi ya itu dia, ketika dikasih orang untuk jalanin, kalau kita jalanin terus kan kita bukan pengusaha ya. Nah pas kita kasih orang, malah akhirnya kolaps gitu, dan puji Tuhan tutup lagi. Jadi baiklah. Jadi kalau soal tutup saya memenuhi survei gitu ya. Katanya kata survei itu usaha biasanya kalau 2-3 kali gagal pertama dan kita belajar dari sebelumnya, yang keempat atau yang selanjutnya yang sukses gitu. Mudah-mudahan ya. Wah. Nggak salah. Itu nggak salah. Tapi ya itu yang saya alami gitu. Habis itu konsultan, nah itu juga puji Tuhan jalan dengan baik sampai sekarang gitu ya. Itu awal-awalnya, masa-masa berdiri awal itu sampai nggak tahu gitu kita makan apa, karena itu benar-benar saya keluar nggak ada primary income lagi. Jadi saya keluar dari perusahaan, tadinya udah dikasih mobil, asuransi, nikah aja dapat angpau, pokoknya asik punya gitu ya. Semua di cover sama asuransi waktu saya di perusahaan konglomerasi lah. Nah keluar itu semua dibikin kan. Nah itu mesti dari awal itu naik motor itu. Nah akhirnya naik motor lagi, hujanan gitu ya. Nah, puji Tuhan ketika istri saya bilang beli jas hujan gitu ya, saya nggak mau gitu. Bentar lagi di mobil gitu ya. Kenyataannya tetap kehujanan gitu. itu baru iman doang. Jadi akhirnya benar-benar kehujanan gitu. Tapi ya akhirnya puji Tuhan setelah jalan beberapa waktu kita bisa beli mobil juga. Akhirnya mulai niti karir awal gitu di konsultan gitu ya. Nah konsultan pun nggak gampang. Awal-awalnya belum dapat klien gitu. Tiba-tiba itu dulu makan nggak pusing gitu ya. Nah sekarang awal-awal makan aja besok apa pusing gitu. Nah tantangan terbesar memang biasanya kalau buka usaha yang saya alami juga adalah orang terdekat kita biasanya. Nah entah gitu ya? orang tua saya, kalau saya pengalaman saya orang tua saya maupun pasangan kita kadang-kadang. Nah udahlah kamu ngapain sih usaha gitu kan? Udah balik lagi aja kerja, gaji gede gitu kan, fasilitas dapat, ngapain sih bisnis gitu kan? Nah waktu itu memang tantangan terbesar yang paling dekat dengan kita lah, keluarga saya dan
pasangan saya juga gitu, dan tidak mudah, tapi akhirnya terus jalan gitu ya. Pas income-nya low banget waktu konsultan, tiba-tiba dapat klien salah satu airlines terbesar Indonesia lah. Nah itu kita training ke GM yang tua-tua gitu. Padahal kita masih siapa kita gitu, masih muda gitu ya. Kita sampai berapa batch gitu ya. Itu pengalaman yang menarik banget, itu sekali training sebulan gaji saya sebelumnya gitu kan. Wow. Itu nggak kebayang gitu. Tapi memang perjalanannya tadi saya bilang, air mata lah, tangisan itu udah dimakan lah pokoknya. Gini Kak Albert. Gini, maksudnya gini, aku tertarik banget tuh sama hal-hal seperti itu, karena gini, kita tuh melihat orang sukses itu cuma suksesnya doang, nggak tahu perjuangannya. Nih aku pun pribadi baru tahu nih, kalau betul ngalamin hal seperti itu, karena sepengenalan aku secara dari luar tuh kayak mulus-mulus aja perjalanan hidup Anda. Aduh, enggak lah bro. Saya mulai awal-awal rugi belasan juta, ya puji Tuhan, utang dilunasin. Terus habis itu rugi puluhan juta, puji Tuhan dilunasin. Nah, terus yang lumayan berat ya sampai rugi ratusan juta gitu ya, sampai dikejar debt collector gitu ya. Wah, ngalamin? Ngalamin kok, bro. Ngalamin. Gue kira cuma gua doang. Itu mah makanan pengusaha, bro. Iya. Tinggal tuker-tukeran aja berapa kartu yang kita pakai dulu gitu kan. Aduh, pokoknya itu pengalaman. Tapi yang pasti jangan pernah berhenti gitu ya. Kalau kita berhenti justru kita gagal. Kalau kita maju terus, kita justru belajar something dari yang sebelumnya kan. Oke, gini kok. Kan aku banyak melakukan workshop pelatihan bisnis lah. Nah, banyak teman-teman yang memulai bisnisnya dengan low budget, udah gitu, tentu kan antara low budget maupun high investment punya tantangan yang sebetulnya mirip-mirip dalam merintis usaha. Kan sebetulnya walaupun usahanya berbeda, tapi pada prinsipnya kan sama kan. Untuk kita mencapai titik sukses itu kan sebetulnya prosesnya tuh kita ngalamin banyak hal gitu. Nah, yang pengen aku gali lagi, sebetulnya biar teman-teman audiens yang nonton juga nanti bisa belajar nih apa aja yang tantangan-tantangan terberat yang Kak Albert alami dalam merintis satu usaha. Nah, kira-kira paling berat nih sejak dulu merintis itu apa nih Kak Albert nih? Yang paling kayak berasa ada di titik paling bawah dalam kehidupan gitu. Apa nih kok? Wah, itu mah banget. Bisa 5 jam itu. Kalau kegagalan ada 1001 kegagalan, bro. Nah, yang pasti ya banyak lah ya. Nah, yang paling susah itu bisnis kalau kita nggak punya partner sih, nggak punya temen. Kalau gue bisnis pasti nggak sendirian, bro. Nah, gue biasanya ada gitu temen ya? gitu loh. Nah, kalau gue ada. Tapi kalau temen juga kalau bisa jangan berdua, minimal bertiga atau berlima. Nggak, maksudnya partner bisnis barengnya atau partner sharingnya? Partner bisnisnya. Oh nah, ya? Kalau gue ya pengalaman pribadi. Nah, karena kalau tapi nggak selalu ya, karena gue juga ada yang bisnis partneran, tapi ya di tengah jalan kayaknya beda visi atau beda cara gitu ya, itu juga nggak jalan, ada juga gitu. Tapi yang membuat tapi kalau dapat temen atau mitra yang solid, nah itu back to back gitu loh. Ketika kita lagi nggak ada duit ya dia yang bisa nutupin gitu kan. Nah, kalau gue sih prinsipnya memang kalau mau cepat memang kita sendiri. Tapi kalau kita mau bertahan lama, ya kita kalau kita mau further harus ada partner, bro. Kalau nggak partner, kalau tadi ya minimal punya banyak temen lah. Ini kan kayak teman-teman Uncle Joe pasti kan butuh network kan. Nah, ini udah bagus banget gitu loh. Kalau di bisnis nggak punya temen, nggak punya informasi gitu loh. Gue bisa gede konsultan juga ini dari teman ke teman gitu loh, dari mulut ke mulut. Kayak konsultan gue cari CEO, cari COO gitu ya, itu gue nggak pasang iklan, bro. Jadi mereka yang datang gitu loh, karena memang kita punya temen hubungan baik gitu kan. Nah, jadi mereka yang datang sendiri gitu loh. Nah, itu yang aset buat gue. Jadi sebetulnya lingkungannya Ko Albert itu sangat mendukung ya untuk maksud dalam proses membangun bisnisnya.
Gue sih ya. Kalau gue kan seneng networking bro. Kalau dari dulu kalau gue di pers gitu ya, kalau kayak pos kota di pers keluarnya daerah gitu ya. Nah kalau gue di pers itu, kalau gue di pers itu keluarnya networking gitu, karena gue seneng kumpul, seneng ketemu teman gitu ya. Jadi dulu waktu zaman nggak tahu lu ngalamin nggak Yahoo Groups gitu ya. Ya waktu mailing list, gue 60 mailing list gitu ya, sehari itu bisa ribuan mail. Nah sampai pusing gue. Nah, kalau kayak sekarang aja sama juga nih, ini gue pasti handphone gue ada banyak banget WAG, karena ini udah bawaan bayi gitu. Jadi itu mulai dari yang UKM yang kecil sampai teman-teman yang di kementerian sampai wakil ketua MPR pun ada gitu. Jadi memang teman-temannya diverse. Nah gue sih seneng banget karena bisa belajar dari berbagai kalangan gitu kan. Karena gue kuliah S3 aja teman-temannya tokoh politik semua itu, ampun semua dah. Soalnya gue liat postingan lu, gue lihat bareng calon wakil presiden tuh. Iya, itu tapi beneran waktu kuliah kan kita sama-sama ya. Dia bulan puasa aja kuliah gitu loh. Kalau pagi kan ada kuliah di London sama di Paris kan, itu betul. Dia ngajak pasangan. Kalau gue sih menghemat budget lah, jadi sendirian aja. Nah, dia rajin pagi-pagi olahraga bro, jadi udah lifestyle-nya kayak gitu. Nah tapi itulah yang gue punya temen itu manfaatnya gede banget gitu loh. 1000 temen itu masih sedikit lah. Oke. Satu musuh kebanyakan ya. Kayaknya gue inget gubernur Jakarta yang dulu ngomong gitu ya. Oke. Nah sekarang Ko Albert, dari semua kegagalan yang pernah dialamin, ngomong-ngomong ini ada Shirley tuh, anak RP tuh yang nonton tuh. Wah, kayak teman lama itu. Shirley sama suaminya ada, pengusaha tuh dia di BSD, legend di BSD tuh. Gue mesti mampir itu. Perlu. Tadi gue baru ke sana, baru BSD tadi. Baru ke BSD tadi. Oke. Ke Yami, lu pernah dengar ya? Yami Corp. Itu juga luar biasa tuh. Enggak pernah dengar. Gini kok. Enggak, gue mau nanya dulu nih. Siap. Kan maksudnya apa yang lu pelajari, prinsip paling penting ya dalam sebuah membangun bisnis, dan lu dari tadi udah cerita tuh gagalnya banyak, rugi ratusan juta, terus mungkin banyak ditolak sama orang juga. Nah kira-kira prinsip apa nih, apalagi sekarang eranya pandemi ya, dan orang banyak mulai usaha-usaha nih, udah mulai membangun. Nah menurut lu prinsip apa yang paling fondasi, yang paling dasar yang perlu dimiliki nih, apalagi orang-orang sekarang mudah sekali dari employee ke dunia usaha gitu. Ya, makanya itu banyak sekali orang yang ikut-ikutan gitu ya. Tapi gue sih nggak masalah ikut-ikutan kalau dia persisten, ya bisa-bisa aja gitu ya. Nah, yang menjadi prinsip kalau buat gue sih, nggak semua orang tuh dipanggil atau punya dreams harus jadi pengusaha gitu loh. Banyak klien gue yang gajinya bikin gue sakit hati gitu ya. Itu kerja lebih mudah dari gajinya sampai gotiau gitu loh. Itu nolnya banyak banget bro. 350 juta. Itu gue ngeliatnya itu. Ada. Itu teman sekelas, adik kelas gue di kampus gitu ya, S3. Itu gajinya 350. Gue ngitung-ngitung kayaknya gue usaha juga belum segitu nih kayaknya tiap bulan. Untungnya buat gue ya. Nah jadi menurut gue yang pertama prinsipnya adalah kita temuin passionnya kita apa gitu loh. Passion. Jadi semua orang tuh bisa jadi pengusaha gitu. Darah kita tuh mengalir pengusaha nggak sih gitu. Nah biarpun nanti kenyataan di lapangan nanti pasti diuji gitu ya. Nah kayak pandemi ini ujian bener-bener nih. Kita mental baja nggak gitu ya. Kita kayak bambu nggak ya gitu. Ditekan malah makin kenceng ke atas gitu. Nah karena memang pandemi ini bagi gue justru saat yang tepat nih untuk uji coba mental kita sebagai pengusaha. Nah mungkin nanti teman-teman Uncle Joe nih yang baru mulai UKM, kalau mau tes, gue sih karena background gue konsultan juga gitu ya, banyak alat-alat tes sebenarnya yang bantu kita untuk ngelihat personality kita, profil kita tuh cocok nggak sih pindah ke Wardan,
cocok gak sih jadi pengusaha gitu, karena banyak orang yang ikut-ikutan. Kalau cuma ikut-ikutan agak susah gitu. Dia harus punya keberanian, dia harus punya nyali, harus berani ditolak. Nah kayak gitu-gitu kalau maunya yang nyaman itu kayaknya agak susah gitu, bakal frustasi, bro. Oh, tapi kan itu jadi satu apa ya, no option bagi orang. Contoh misalkan dia udah usianya udah tidak produktif lagi, terus kena pemutusan hubungan kerja, mau nggak mau, tapi kebutuhan ekonomi kan tetap ada. Ya. Nah, mau nggak mau kan dia harus ya mencoba sesuatu untuk berdagang ataupun berjualan atau berusaha. Tapi kalau based on tadi kau bilang nggak cocok semua orang jadi pengusaha, nah itu gimana tuh nasib orang-orang seperti ini? Nah, tadi kan gue baru kasih satu kunci ya. Kunci pertama passion. Nah, kunci kedua persistence. Nah, kadang-kadang orang passionnya nggak jelas, mau ini, mau itu gitu ya. Tapi karena dia punya kedua namanya persisten. Apalagi kalau kalian pernah dengar grit gitu. Grit itu, nanti googling aja ya. Grit itu keteguhan hati gitu ya. Nah, kalau kita nyoba lagi, sekali nyoba, 2 kali nyoba, sampai 7 kali nyoba, 8 kali nyoba gitu ya. Gagal maju lagi. Siapapun bisa gitu. Bagi gua jangankan yang dipecat atau usianya udah di atas pensiun gitu ya, mereka yang pendidikan SD aja, teman-teman gue membuktikan gitu loh, bahwa mental itu keteguhan hati itu sih nggak ada lawan gitu. Apalagi kalau kepepet, maksud gue nih nggak makan nih, bulan depan nggak makan nih, pasti itu gila-gilaan, itu bisa banting tulang, bisa tidurnya kurang dan sebagainya. Justru banyak yang berhasil. Indonesia itu kalau survei katanya justru yang berhasil itu karena gara-gara kepepet gitu. Orang yang berhasil karena visi itu lebih sedikit, karena passion itu lebih sedikit. Justru banyak yang berhasil karena ilmu tongkat penggebuk anjing, bro. Dikejar dikejar makannya besok apa, dikejar tongkat pemukul anjing gitu kan. Justru itu makin banyak yang sukses, makin kepepet, makin berhasil. Nah, Indonesia memang agak unik nih. Kenapa? Karena kalau dilihat profil Indonesia tuh orangnya stabil, orangnya harmonis. Sebenarnya mayoritas seperti itu. Jadi kalau mau maju harus digebrak dulu, harus dipecat, ada PHK massal, ada masalah di kantornya, atau usia udah pensiun, belum punya tabungan. Nah, dipaksa kondisi juga bisa. Jadi gue terserah teman-teman mau mazhabnya yang mana gitu. Kalau gue sih percaya kombinasi keduanya lebih indah gitu. Kombinasi keduanya, talenta kita, passion kita, sama persisten. Nah, tapi kalau di lapangan, yang punya persisten yang nggak ada lawan itu juga banyak yang berhasil. Itu udah bukti deh. Mungkin teman-teman yang Uncle Joe pernah bicara sebelum-sebelumnya juga kayak Pak Philip itu luar biasa itu. Jadi memang kepepet itu dan nggak ada pilihan lain selain maju, karena kapal di belakang sudah dibakar, pilihannya cuma maju. Ya itu juga modal yang luar biasa, Uncle Joe. Itu luar biasa. Bisa juga. Jadi teman-teman yang kayaknya aduh passion, karena passion juga kadang-kadang ngelancu. Bener gak ya gue punya passionnya, apalagi anak-anak milenial nih. Kayaknya ketemu bisnis ini kayaknya bagus, ketemu bisnis ini kayaknya bagus, ketemu bisnis ini kayaknya bagus. Nah, bagi gue sih kalau masih under 30, masih di bawah 30, kayak Jack Ma ngomong, semua boleh coba, go ahead. Dicoba aja. Udah di bawah 30, gagal masih mencoba. Tapi kalau teman-teman yang usianya udah 50 ke atas, nah mungkin agak hati-hati milihnya gitu. Nggak bisa yang masih di bawah 30, karena kalau di bawah 30, bahkan kalau di kampus, gua sih suggest teman-teman yang masih mahasiswa, kayak teman-teman di kampus di Jakarta, itu belum lulus aja udah mulai usaha gitu kan. Jadi curi start dia. Jadi kalau dia statusnya masih mahasiswa, bukan pengangguran gitu kan. Nah, itu yang itu menurut itu kan namanya curi start gitu, bro. Nah, gitu kira-kira. Oke. Nah, kalau misalkan pondasi itu banyak sih, memang gue juga setuju ya dengan kepepet ya. Dan gue pun juga ngalamin situasi kepepet itu. Ya itu cukup relate lah gue tadi omongan tadi. Kita kan banyak denger ya. Nah, kalau misalkan ke depan di era pandemi ini nih, kalau hal apa yang paling pertama, kan kalau kita udah tahu passion ataupun tadi kepepet tadi,
apa yang step pertama yang perlu dilakukan sama orang yang baru memulai bisnis atau usaha? Nah, yang Hal pasti pertama, kalau step pertama apa? Nah, step pertama kalau di era pandemi ini, menurut gue ya, kalau kita mau, misal contoh di bisnis kopi gitu ya, di bisnis Uncle Joe ya, ini gue kan nggak tahu dalam bisnis kopi, lo yang lebih tahu ya. Tapi yang pasti, kalau kita sendirian, pasti banyak coba-cobanya dulu di awal, gitu. Nah, kenapa enggak, kita kata lo bilang tadi, ikut workshop, ikutin kumpulan gitu kan. Biasanya kan ada kumpulan WhatsApp, ada kumpulan Telegram, kumpulan lain gitu ya. Jangan malu-malu buka itu orang lain. Nah, kalau kita sembunyi sendiri, coba sendiri, gagal sendiri, nangis sendiri, itu kacau, bro. Itu yang ada nanti frustasi. Nah, cari teman sebanyak mungkin yang sejenis dengan kita. Nah, kalau usaha udah tepat banget nih yang mau bisnis kopi, ya deket-deket lah ke Uncle Joe, itu pasti ilmunya banyak. Nah, bukan cuma ilmunya, bro. Bukan cuma ilmunya, tapi kan ininya, spiritnya, bro. Maksudnya, kadang-kadang kita ketemu orang itu bukan dapetin ilmu, kadang-kadang dapetin mentalnya dia itu yang gila setengah mati, pas ketemu itu nyala lagi kita, gitu. Tadinya udah putus asa, ketemu dia, nyala lagi gitu ya. Gue pernah waktu itu agak sedikit stres juga, down gitu ya. Terus ketemu Philip gitu ya, kita undang ke kantor, di konsultan, dia suruh briefing staff kita semua kan. Nah, gue jadi semangat lagi tuh. Pas tahun juga, wah semua kita udah pernah undang ke kantor itu. Jadi teman-teman yang kadang-kala mungkin bukan hal teknis yang kita dapat dari network itu, tapi semangatnya gitu kan. Nah, itu yang gue pikir kunci pertama adalah buka diri dengan orang lain, bergabung segera dengan komunitas yang bisnisnya lu gitu loh. Nah, makanya kalau teman-teman yang di kopi ya udah nggak salah pilih gitu. Semua pasti ada komunitasnya deh. Jangan ragu untuk mulai cari komunitas. Jadi itu step pertama, bro. Nice. Nah, sekarang teman-teman kalau misalkan mau punya pertanyaan, ini kita udah nggak berasa kok, setengah jam kita udah ngobrol. Teman-teman yang nonton kalau punya pertanyaan sama Kak Albert, sama sama Uncle Joe, atau soal teknis atau ngebangun satu usaha, boleh ditulis aja di kolom ya, di kolom komentar ini. Nanti kita sama-sama akan bahas. Nah, ini ada satu yang komen nih. Ini mungkin temannya Kak Albert nih, atau ini mahasiswanya nih. Ade Widyaningsih. Kenal kok ya? Halo Pak Albert, saya mahasiswa Universitas Riau yang pernah magang di Iwake. Dan FLI itu apa tuh kok? FLI ya. Nah, jadi kita tuh di budidaya ikan, kita tuh buka buat banyak lulusan SMK perikanan, lulusan IPB perikanan, tapi kerjanya di bank, di asuransi gitu kan. Supaya kembali kepada fitrahnya gitu ya, kita buka diri, ayo belajar sama-sama. Bahwa bisnis perikanan pun banyak peluangnya, bisnis perikanan pun menarik gitu ya. Jadi banyak orang agak malas karena dia ngelihatnya kecil gitu, tapi kalau ngelihatnya besar itu potensinya gede banget gitu di bidang perikanan. Makanya kita buka dari kampus, mulai dari sampai kampus, kalau IPB mah jangan tanya lah ya, sampai teman-teman Jawa Timur, sampai manapun silakan datang ke kita gitu. Kita mau welcome banget gitu. Di sana itu mulai dari anak SMK, anak-anak TK juga ada sih. Kalau anak TK jalan-jalan bro, lihat ikan gitu. Kasih makan ikan gitu ya? Sampai peneliti dari Inggris juga ada bro, datang. Karena saking kita yang belajar gitu. Jadi memang kita sih buka diri untuk kolaborasi. Jadi teman-teman yang magang, anak-anak SMK, apalagi sekarang kita mulai project baru, namanya ada Aqua Partner. Wah, jadi bukan Aquaman ya, Aqua Partner. Jadi kita mau teman-teman yang kayak SMK gitu kan susah cari kerja, di pabrik udah banyak yang tutup, pabrik udah pandemi gini banyak yang slow down. Ayo sama kita gitu, kita bisa partnership, kita metodenya bisa profit sharing, kita bisa jadi mitra dengan kita gitu. Jadi banyak nih anak SMK, kita udah berapa batch kita buat, sebentar lagi kita kerjasama sama D3 IPB nih di Bogor nih. Jadi kita jadi Iwake Oishi ini kenapa namanya kok kayak ke Jepang-Jepangan kok? Apa karena nama Kak Albert itu Suryawan Asida?
Itu Iwake Oishi itu memang sengaja kita brandingnya kesannya itu ikan kita kan motonya delicious feed, healthy and delicious kan, healthy and delicious fish. Jadi sebenarnya ikannya ikan sehat dan ikan bahagia yang kita mau. Ikan sehat dan bahagia itu ikannya sehat. Nah, ikan yang termasuk kualitasnya bagus itu kan di Jepang. Jepang itu kalau ikan itu kualitasnya udah nggak diragukan gitu. Bahkan ikan mentah pun bisa dimakan langsung kan. Nah itu kita mau kalau di Indonesia kan gimana bisa dimakan sakit perut gitu kan, bau tanah dan sebagainya. Nah itu dia, kita mau balikan citra ini gitu loh, bahwa sebenarnya ikan yang sehat itu bisa dan kita bisa produksi, dan ternyata hasilnya selama 3 tahun ini puji Tuhan grafiknya puji Tuhan naik gitu loh. Biarpun banyak kendala juga ya, bukan berarti nggak ada kendala. Oke, jadi sekarang Iwake Oishi ini ada di mana lokasinya kok? Maksudnya kan ikan kan banyak dong, tambak atau apa itu? Ya. Nah, teman-teman kalau mau mampir bisa di googling nanti, di GPS juga ada Iwake Oishi pasti muncul. Karena barusan aja tadi pagi baru dikonfirm sama Google untuk lokasi kita kan. Nah, itu ada pun dicek langsung. Nah, di Ciseeng ada. Di Ciseeng itu sekitar Ciseeng sini, Ciseeng Parung. Ya, itu sekitar 1,9 hektar. Nah, itu juga kita mitra juga. Ya, terus ada juga di Cinangneng itu sekitar 12 hektar. Ya, itu juga bukan tanah gua, kita bermitra. Kita semua prinsipnya kemitraan. Nah, terus sekarang kita tahun ini kita lagi di Kerawang, di tambak inti rakyat. Jadi di pesisir Jawa itu ada sekitar ribuan hektar yang nganggur. Nah, kita mah nggak banyak-banyak lah. Tahun ini target kita pakai 50 aja. 50 hektar kita bisa budidaya. Itu lumayan bisa pegoton lah, 150 ton sebulan. Itu duitnya berapa tuh kok? Nah, gitulah pokoknya. Tapi itu tanahnya bukan tanah kita loh ya. Kalau kita udah punya 50 hektar itu jadi pengusaha properti namanya. Oke. Apalagi tuh kok, selain Iwake ini aktivitasnya selain dalam negeri, apakah ada kemungkinan buat ekspor? Nah, jadi puji Tuhan ya tahun ini kita lagi jajakin kerjasama sama Singapura. Jadi nanti salah satu mentor kita, profesor dari Singapura namanya Matthew Tan. Nah, dia tanggal 8 ini mau ini juga bicara. Kemudian kemungkinan nanti kita mau jajakin kerjasama ini ada 2 bro. Kita lagi kerjasama, ada investor yang mau invest ke kita lah pokoknya. Dari Singapura sama Amerika. Nah, kita kan modelnya adalah social investor, social impact investor namanya. Impact investor itu kita buka usaha bukan cuma buat cari duit, bro. Karena passionnya gue kan impacting lives. Kayak ininya motonya siapa tuh ya? Lipo ya, impacting lives. Nah, karena gue mau hidup gue kan ngasih dampak buat orang lain. Nah, kalau sekarang ngasih dampak untuk orang lain lewat aquaculture gitu loh. Jadi lewat bisnis budidaya ikan ini gue bisa blessing banyak orang gitu kan. Pertama yang makan ikan, ikannya sehat-sehat, makan ikan sehat, ikannya nggak ada antibiotik, nggak ada logam berat. Kalau lu cari di pasar, itu ikannya banyak yang harganya low price, tapi juga sebenarnya kalau dilihat itu nggak layak makan. Nah cuma banyak yang nggak tahu kan. Makanya BPJS paling gede di Jawa Barat bro. Nah kita nggak mau itu. Kita nggak mau itu. Nah, makanya kita profit ikan sehat. Nah, yang kedua, kita juga punya impact ke dunia pendidikan dan dunia kampus. Jadi, mereka yang udah lulus itu nggak jadi pengangguran atau bidangnya nggak sesuai dengan profesinya. Makanya ayo yang bidang perikanan, kembali ke fitrahnya. Teman-teman D3 IPB, teman-teman S1 IPB, S1 Unpad, dan sebagainya yang jurusan perikanan, ayo gabung sama kita. Jadi mitra kita kembangin Indonesia gitu loh. Indonesia tuh luas banget bro. Indonesia tuh perikanan bro. Itu kalau mau ekspor ke luar negeri itu harusnya Indonesia nomor 1 gitu kan. Tapi kalau kita lu kalau pernah makan Dori Patin Fish and Co gitu ya, itu di dunia ini yang paling gede bukannya Indonesia, yang paling gede itu Vietnam gitu ya. Kita memang nomor 2.
kita memang kesannya gede nomor 2 gitu. Tapi yang kita nomor 2 aja cuman sama dengan cuman satu pabrik di Vietnam. Karena di Vietnam itu gede banget bro, dari di Sungai Mekong ikannya dibudidayakan, di samping-sampingnya pabriknya, jadi sangat efisien. Nah Indonesia lautnya segede gambreng bro, tapi tapi kita ikan import kan agak aneh gitu loh. Iya. Itu sama aja juga dengan waktu gua kuliah dulu. Garam nih, lu kan makan capcay, poyonghai pakai garam ya. Garam aja import, bro. Padahal lautnya segede gaban itu kan. Iya. Ada yang salah gitu. Ada yang salah. Nah, itu makanya we want to solve this problem gitu. Jadi ke depan kita udah sangat jajakin untuk kemungkinan ekspor itu, bro. Jadi setelah Indonesia kita cover, kita cukup sekian banyak gitu ya, kita akan masuk juga sih ke pasar sana nanti. Jadi teman-teman uncle nih yang main bisnis kopi, mau bisnis ikan, boleh-boleh aja. Atau mau bikin kayak ada kayak ayam goreng yang kayak Fish and Co ya, tapi yang standar UKM gitu ya. Itu juga bisa kerjasama sama kita. Ikan kita udah dijamin sehat. Ikan kita kalau dimakan itu nggak bau tanah. Jadi customer itu pasti mau lagi gitu loh. Gue jualan jadinya. Udah bawaan baik jualan tuh. Gimana? Itu gini kok, kan sebenarnya beberapa tahun lalu juga gue sempat ikut satu seminar. Memang di survei anak-anak muda Indonesia, khususnya milenial ya. Jadi milenial itu udah kuliah di luar negeri dengan titel yang bagus, balik ke Indonesia, justru ngebangun bisnisnya bukan bisnis-bisnis yang potensinya Indonesia. Jadi contoh kayak sekarang petani kita tuh udah usianya udah tua-tua. Justru yang modern-modern, petani-petani modern tuh yang diharapkan anak muda justru malah tidak memaksimalkan potensi itu. Perikanan juga sama. Kan komoditi cukup besar banget potensi di Indonesia. Dan sebetulnya diharapkan anak-anak muda itu milenials masuk ke ranah itu sebetulnya ya. Harusnya bro, makanya ini gue sih seneng banget ya sama temen misalnya kayak lu banget gitu ya, kayak kopi misalnya, gue contoh kopi lagi. Pas gue ke Jepang gitu ya, waktu itu ada meeting di Jepang, itu di jalan, ada kafe-kafe gitu ya, yang gue datengin, kopinya apa bro? Kopi Indonesia bro. Betul. Nah jadi gue agak sedih gitu, enak sih memang, tapi itu kopi Indonesia gitu loh. Maksudnya kita di Indonesia, kopi Indonesia malah ada yang nggak enak, itu kan something wrong. Harusnya kita jadi raja di negara sendiri, di negeri sendiri kan. Banyak kopi-kopi yang gila, yang legendaris gitu ya di negara lain, itu tuh Indonesia punya gitu loh. Tapi kok di sini malah kayaknya. Ya itu memang kemarin kan ngobrol sama Evani Jesslyn, dia CEO-nya First Crack Indonesia. Jadi kenapa kopi Indonesia di luar itu enak? Karena kualitas yang terbaiknya dilempar keluar dalam bentuk green bean. Sedangkan kalau Pak Anton Apriantono, Menteri Pertanian 2004-2009 kemarin sempat live IG juga. Nah beliau justru bilang sayang kalau green bean itu yang terbaik dilempar keluar, harusnya diolah di dalam negeri, diekspornya baru dalam bentuk produk yang udah jadi. Gitu. Betul banget. Terus tapi nah, si Evani Jesslyn itu sempat cerita, dia minum kopi enak itu di luar negeri, tapi di Indonesia malah sakit-sakit perutnya. Karena kualitas yang beredar di sini itu bukan kualitas yang dikirim keluar, berbeda. Ya, itu bener banget, bro. Bener banget. Gue tahun lalu kan ketemu Bupati Dairi. Dairi itu kopinya terkenal, bro. Itu kopi Dairi itu salah satu kopi yang di Sumatera itu, yang di Jepang waktu gua kesana juga ada gitu ya. Cuma memang dijualnya masih mentah gitu kan, belum ada edit value gitu kan. Yang memberikan edit value yang luar negeri gitu kan. Yang brand-brand yang gua sebut lah. Nah, itu kan agak menyedihkan gitu. Nah, makanya pelatihan yang pertama mungkin kualitas kopinya yang bagus keluar, yang jelek disimpan di sini. Yang kedua adalah mungkin kopinya bagus tapi processingnya mungkin nggak bisa kali bro. Itu memungkinkan nggak? Maksudnya cara grindingnya whatever gitu, gua nggak tahu ya. Maksudnya itu bisa membuat jadi kopi rasanya nggak pas kan? Sebetulnya udah ada asosiasi yang memang
untuk adding value di sini ya, atau kualitas yang baik tetap ada di Indonesia itu sebetulnya itu kan teknis sudah ada asosiasi yang memberikan penilaian-penilaian atau quality controlnya lah. Itu udah ada setelah kalau kayak gitu. Kalau soal mengolahnya kan itu teknis ya. Bahkan Uncle Joe sendiri dapat kualitas green bean-nya aja udah kualitasnya yang specialty. Kita sebutnya specialty yang kondisi defectnya di bawah 2%. Itu pun kita pakai di sini. Ya, cuman memang banyaknya diekspor keluar. Hah? Makanya Uncle Joe punya kopi enak ya? Ya enak lah, no kaleng-kaleng itu. Oh, ini ada pertanyaan nih. Boleh. Dari Teku Elwin. Nah, Kalbert, mohon info apakah ada kolagen yang berasal dari ikan? Rencananya saya mau bikin dairy coffee bar with kolagen. Sebelumnya saya sudah bikin dairy coffee bar. Oh, ini Teku Kalbert minta info apakah ada kolagen yang berasal dari ikan. Rencananya saya mau bikin. Ya ini kalau tenis gini nanti kita bisa ngobrol lebih panjang nih. Nanti Teku kan ada IG saya ya. Nanti kita bisa. Soalnya gini. Kalau soal tenis hal kayak gini malah gue nggak kurang paham karena gue kan bagian bisnis development. Yang teknikal ada temen gue lagi nanti ya. Tapi intinya harusnya ada gitu kolagen dari ikan. Nah tapi kalau bikin dairy coffee bar, nah itu mesti kita ngobrol panjang nih ya. Oke, tadi Teku Elvin nanti langsung bisa DM aja atau lanjutin komen di IG TV nanti setelah ini. Nah ini Oma Kulina nih. Ini si Oma Klina tuh si Hendro nih, suaminya dari Shirley nih. Iya. Nah, gimana mulainya buat pitching bisnis ikan ini? Apakah bisa langsung ke Albert? Udah nggak sabar nih, tuh, monggo. Maksudnya pitching tuh apa ya? Maksudnya kalau maksudnya pitching gimana bro? Maksudnya pertanyaannya dia? Ya pitching mungkin mau langsung mulai bisnis masuk dalam bisnis ikan ini, mungkin begitu kali ya? Oh, gampang. Kalau soalnya gue lagi banyak pitching juga soalnya. Kalau pitching gue kan ke investor juga. Nah, kalau mau bisnis ikan ya gampang banget. Ya tinggal DM gue, nanti kita kasih tahu kayak gimana. Apalagi kalau punya kuliner sendiri kan, punya rumah makan sendiri kan, ikan yang nanti dibudidayakan bisa dipakai langsung kan di tempat Oma Kulinanya kan. Nah itu kita ada metodenya, ada hitung-hitungannya. Jadi kita terbuka pertama untuk pemilik lahan nih, misalnya teman-teman yang punya pemilik lahan tapi memang skalanya agak gede gitu, pemilik lahan misalnya lahan sekitar minimal 5.000 hektar, 5.000 meter bro. Nah, karena hektar. Kalau 5 hektar itu ada 10 spot, jadi satu spot itu minimal 5.000 hektar. Nah, 5.000 meter persegi kali 10 karena 10 spot jadi 5 hektar, jadi minimal punya 5 hektar, karena kalau nggak itu ekonomi scale-nya kurang gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya... Gue udah nyoba soalnya sebelumnya kok. Ya, terus gimana? Gue udah sempat coba pitching ke Koabet, tapi tidak diterima, karena bukan 5 hektar. Iya. Atau gini, kayak yang sekarang kita lakukan, ada salah satu direksinya di Jakarta gitu, dia punya tanah tambak gitu ya. Tanahnya nganggur, oke kita bisa pakai. Dia punya ada sekitar 35 hektar gitu ya. Nah teman-teman mungkin kayak Oma Kulina nggak punya tanah 35 hektar. Nah bisa juga sebagai investornya. Nah jadi kita bisa ambil project misalnya. Project, oke gue mau ngambil 1 kolam gitu. 1 kolam itu kita bisa ngobrol nanti gitu kan. 1 kolam itu berapa, hasilnya seperti apa. Jadi bagi hasil ke pemilik lahannya orang lain. Nah, Oma Kulina investornya ya nanti bagi hasil ke situ, karena ke Aqua Partner pun ke anak-anak D3 perikanan, anak-anak SMK perikanan itu pun kita nggak pakai gaji sistemnya. Kita nggak sistem gaji, karena kalau gaji itu ya makin kaya nanti kitanya pengusaha. Kita justru kemitraan, mereka pun akan dapat bagi hasil. Hitungan-hitungan kita memang awalnya sedikit di bawah UMR ketika start pertama mungkin di bawah UMR sekitar 2-3 juta. Tapi ketika dia udah jalan 2 siklus, Gimana teman-teman? Coba tolong kasih komentar dong. Putus ya kalau Albert ya? udah bisa lagi? Oke, udah bisa. Siklus tapi 2 siklus.
Oke, nah itu kalau udah 2-3 siklus, dia pun bisa ngambil megang Aquapat namanya nih, yang tadi SMK Perikanan, bisa megang 2-3 kolam yang notabene gajinya udah bisa 2-3 kali UMR juga gitu loh. Mana ada anak SMK yang gajinya bisa 10 juta gitu kan, nggak ada gitu. Nah, kalau di kita 2 tahun nanti dia megang 8 kolam, hitung sendiri dia bisa sampai 24 juta gajinya sebulan. Nah, tapi memang itu 2 tahun ya. Udah 2 tahun. Kita juga nggak mau kehabisan. Jadi memang ya, jadi kalau dia megang 1 kolam berhasil, naik kelas bisa megang 2 kolam. 2 kolam berhasil bisa megang 3 kolam. Jadi bisa dapat sekitar 2-3 juta dikali 2 kalau 2 kolam, dikali 3 kalau 3 kolam. Jadi memang semua kemitraan dan kita transparan. Kenapa transparan? Makanya kita ada aplikasinya namanya MyCB. MyCB itu aplikasi kita. Jadi investornya bisa lihat, aquapartnernya bisa lihat, pemilik lahan bisa lihat, dikasih pakannya berapa banyak, semua transparan karena kita nggak mau ada kucing dalam karung. Pokoknya ini bagi gue sih terobosan. Karena memang kayak Om Makulina, kalau mungkin nggak punya tanah banyak, nanti kita bisa hitung-hitungan lah ngambil 1 kolam misalnya kan. Oh, kalau udah tahu ada gitu, mah gua dulu kali ya yang ngambil berapa kolam. Boleh bro. Kita mau main ke Ciseeng ya nanti ya. Oh siap. Kalau Abad gini nih. Tadi gua sempet denger tentang impact. Ya, dalam satu usaha kita mau berimpact buat entah lingkungan atau apapun. Nah, sebenarnya impact apa sih yang menurut Kak Albert tuh yang harus dimiliki nih sama UKM-UKM baru atau memang pengusaha lah? Apa yang perlu dipikirkan lah soal impact ini? Ya, yang pasti sih kalau impact ya, yang pertama jangan ke pusing-pusing kemana. Impact yang paling dekat dengan kita lah ya. Impact diri kita sendiri. Maksudnya kalau kita dapat profit, dapat income, jangan malu-malu belajar gitu. Belajar itu nggak harus sekolah lagi. Belajar itu ya baca buku, ikut training, ikut seminar. Nah itu lu mesti investasi kepala ke atas gitu kan. Nah kalau lu dapat itu impact pertama, leher ke atas. Ya, itu leher ke atas itu kepala impact. Ke atas sudah entah kemana tuh. Iya betul udah kemalaman nih soalnya. Ya yang pertama impact leher ke atas. Kalau kepala ke atas mah hilang ya. Iya. Nah itu pertama impact kepada diri kita. Yang kedua kalau lu punya bokap nyokap masih ada ya impact ke keluarga lu lah ya. Impact ke keluarga lu. Nah yang ketiga ya impact ke sekitar kita gitu kan. Kalau lo kopi apa yang sekitar lo, kalau gua kan kayak di Ciseeng gitu ya, sekitar kita apa banyak ibu-ibu pengajian nih. Ibu-ibu pengajian kalau bapaknya kerja, ibu-ibunya nggak ada kerja, ya udah deh bantuin kita bersihin ikan gitu ya untuk dijual ke restoran dan sebagainya. Nanti per hari dia dapat income, kan itu juga seneng banget tuh mereka. Nah itu sekali dipanggil bisa 10-15 berbondong-bondong datang untuk bersihin gitu kan. Jadi memang impact itu nggak usah pusing-pusing, lihat yang di sekitar kita, ada kebutuhan apa yang kita bisa fulfill, ya kita fulfill gitu loh. Karena beda bisnis pasti beda lingkungan yang kita bisa blessing gitu kan. Iya. Intinya impact itu kita selain memberkati diri kita pertama, kita ngasih impact jadi berkat buat orang lain gitu loh bro. Oke. Ya. Kalau sekarang nih kan kalau kan konsultan nih ya. Nah ini kebetulan banget nih ya anak-anak startup atau yang memang baru pemula. Kan kalau konsultan secara khusus kan bayar dong. Iya. Kan ini mumpung lagi live IG nih. Mumpung lagi live IG. Kalau orang udah mulai UKM dengan sekarang bilangnya UMKM ya. Dia mau apakah perlu di scale up? Udah gitu requirement-nya apa dalam satu usaha itu untuk masuk ke tahap scale up? Ya, nah UKM itu kalau mau masuk scale up udah pasti dia butuh tim. Dia udah pasti butuh nggak cuman semuanya gua, marketing gua, operation gua, jualan gua, penagihan gua. Nah dia butuh tim. Itu gua itu. Ini pas banget nih gua nanya nih. Itu hemat budget namanya bro. Kan memang low budget gua bro. Nah mau nggak mau mesti invest untuk hire orang gitu ya. Nah hire orang yang bagi gua nggak harus mahal, dalam artian kayak tadi gua bilang teman kita yang
kerja di kita tuh lulusan, ini mungkin ada salah satu juga nih kayaknya yang nguping nih di IG kita nih sekarang. Lulusan terbaik IPB gitu loh. Belum wisuda, IPK-nya yang terbaik, tapi kerja sama kita gitu. Apa yang bisa kita kasih gaji gede? Kagak, bro. Kita kasih mimpi, kan? Kita kasih harapan di depan itu, dikasih itu harapan bahwa di depan itu bakal gede gitu kan? Iya. Dan kita terbuka, transparan ke depannya mau seperti apa ya. Inilah ke depannya kalau kita gede, lu juga tambah gede gitu kan. Nah, jadi pertama lu mesti hire tim yang bagus gitu ya. Yang kedua, yang pasti udah nggak salah lu mesti buat setup SOP proses, bro. Semua harus gampangnya kan lu pasti tahu ilmunya franchise kan. Mau makan ya itulah yang depannya M belakangnya D itu, mau lu makan di toko mana, mau makan kayak gue makan di tempat yang lain, itu paling beda sedikit gitu loh, itu hampir mirip sekali. Kecuali kalau beda negara ya, beda negara kadang-kadang memang sausnya beda atau mungkin nggak ada ini karena nggak boleh sapi misalnya ya, itu lain cerita. Semua kan sama gitu. Kenapa bisa sama? Kenapa bisa plek-plek sama? Ya karena ada sistem proses, ada sistem prosedur kan. Nah, lu harus buat prosedurnya di marketingnya, sistem prosedur di operationnya. Buat apa? Supaya nanti ketika orang silih berganti keluar, lu nggak pusing. Tapi kalau lu bergantung sama orang juga pusing. Yang pertama memang kita harus cari orang yang bagus. Setelah orang yang bagus ada, ya lu mesti ngembangin sistem yang solid, sistem yang bisa diduplikasi kan. Nah, apalagi lu dulu udah pernah ikut itulah ya, yang network marketing gitu kan. Itu sistemnya solid banget, bro. Itu bisa duplikasi kan. Nah, jadi ya, yang pertama lu punya tim, yang kedua lu mesti punya sistem. Sehingga sistem itu orang ganti kayak Citibank punya ini, Citibank punya moto gitu ya. Orang keluar dari bank Citibank nggak pusing dia. Kenapa? Karena orangnya digantikan ya tetap aja nanti masuk orang baru, sistemnya udah jelas ya tinggal dicetak ulang yang seperti yang sebelumnya gitu kan. Jadi kuncinya cuma dua itu sih sebenarnya yang paling penting. Nah, tapi kan buat UKM ya, untuk kelasnya UKM itu untuk hire orang baru itu pasti mikirnya orang yang punya yang bagus ya, maksudnya orang yang tim yang bagus itu pasti mikirnya cost. Pasti. Orang dia buat ngegaji ini aja belum sanggup, apalagi tambah orang yang baru gitu. Nah, makanya biasanya kita sistemnya ini terbuka aja ya. Kalau kita nggak mampu gaji UMR misal, UMR aja kita nggak mampu gaji dia. Karena UMR sekarang udah gede banget gitu ya. Ya kita terbuka sama dia. Kita gajinya memang di bawah UMR, tapi ketika lu achieve target, nah lu mainin nih di sini nih. Ada upah variabel namanya kan. Kalau gua sih, kalau gua komit kalau gaji orang nggak mau gaji di bawah UMR pasti. Nah, komit mau gaji harusnya di atas malah kan. Tapi kalau kondisi keuangan kita masih belum sanggup, ya kita terbuka, lu di sini nggak. Cuma memang gaji sekarang nggak segede itu. Nah, tapi ke depan makin gede, lu akan ikut kita makin gede. Gampangnya begitu. Itu untuk kalau mau pekerja kita. Tapi kalau lu mau carinya partner bisnis yang lain, nah itu kan tergantung strateginya lu ya. Nah, kalau strateginya misalnya cari partner ya harus berani sama-sama susah. Maksudnya kalau perlu, kalau partner kan nggak digaji sama-sama gitu kan. Ya. Nah, jadi Oke. Harus ada berkorban. Baik. Oke, kok ini pertanyaan terakhir. Yes. Uncle Joe lagi butuh investor nih kok. Banyak bro, banyak. Enggak bercanda. Itu juga ada teman-teman kita. Ini sebelum lanjut terakhir. Teman-teman UMKM sebenarnya kalau mau modal, kan teman-teman banyak sekarang platform bukan platform utang untuk beli handphone ya, tapi platform untuk ngasih modal untuk bisa untuk bisnis gitu loh. Nah, tapi dengan bunga yang nggak gila-gilaan, dan ketika nanti kalian nggak mampu bayar, nggak diusuhin di WhatsApp-nya diganggu, teleponnya dia diganggu. Nah, sekarang udah ada yang mereka ngasih loan, tapi sifatnya juga social impact. Maksudnya sepanjang lu mau buka usaha yang mau membuka lapangan pekerjaan, nah itu ada yang nanti gua kasih rekomendasi. Salah satu teman kita juga, lu ada juga itu yang nanti namanya gua nggak enak disebut di sini ya. Nah itu juga oke. di lembaga financing itu yang bisa nolong untuk
bantu-bantu UKM yang sulit modal. Tapi sekali lagi itu alternatif kedua. Alternatif pertama tetap seusaha mungkin modal kocek sendiri. Karena kalau rugi ya susah sendiri. Kalau ngutang susah. Nah, pertanyaan terakhir lu apa tadi? Enggak, itu bercanda udah doang. Anyway, gue kemarin Uncle Joe ini dipilih sama Indomilk untuk masuk program akselerasi. Itu ACC-nya Pak Aston Salim tuh. Keren. Jadi, susah kalau udah Salimnya itu. Iya. Jadi acara ini IGTV ini juga disponsor sama Indomilk, Albert. Ya. Disupport sama Indomilk, ya memang dari lahir kan gue memang nyusu Indomilk, bro. Sama bro, itu di rumah gue juga ada. Kita kok menjilat banget ya bro ya. Kalau udah darah marketing gitu bro, darahnya udah marketing gimana dong? Nggak usah disuruh endorse, pakai endorse sendirinya loh. Iya. Oke Kak Albert, thank you banget loh buat waktunya. Teman-teman kalau masih mau bertanya sama Kak Albert, bisa komen, kan video ini akan ditaruh di YouTube dan di Instagram TV, IGTV. Jadi silakan bertanya, bisa tag langsung IG-nya atau DM langsung. Jadi kita bisa terus lanjut berkomunikasi ya. Apalagi teman-teman sekarang udah punya akses langsung kepada seorang CEO nih. Itu nggak kaleng-kaleng. Karena kalau kita pergaulan kita levelnya level manajer, direktur, CEO, tentu punya pemikiran, pola-pola pikir yang menurut gue tuh bagus ya. Iya, dan minimal gue ini betul. Gimana? Survei kan lu pasti pernah dengar ya. Kalau mau lihat dompet kita isinya berapa, tabungan kita isinya berapa, coba aja cek di WhatsApp atau di line kita 5 teman yang paling sering kita hubungin. Nah, kurang lebih pendapatan kita sama 5 teman itu. jadi mau nggak mau masa diri memang harus naik ke atas. Betul. Makanya gue pengen deket-deket sama Kak Albert nih, biar minimal 5 tahun, 2-5 tahun ke depan, dompet gue kayak Kak Albert lah. Siap. Kak Albert, waktunya udah habis. Thank you banget. Thank you banget waktunya di tengah meeting ditarik ke sini. Aduh, thank you banget nyempetin buat IG live bareng Uncle Joe. Dan nanti kita lanjut lagi ngopi darat, kita mampir di kedai kopi ngobrol lebih dalam kayaknya ya. Boleh. Kalau mau kontak, thank you Kak Albert. Ya, thank you. Siap, thank you banget ya. Salam buat keluarga, sehat selalu Kak Albert, Tuhan berkati. Yes, thank you. God bless. Bye. Teman-teman, thank you banget udah nyempetin waktunya, kasih like atau kasih love dulu ya buat IGTV kali ini, dan thank you banget buat Indomilk yang udah sponsorin. Terima kasih ya, hari ini aduh on time banget ya. Jadi hari Sabtu besok ada IGTV lagi di Konspirasi episode ke-17. Tapi kalau di Sabtu besok tuh teknis tentang tutorial bikin menu ya, tentang bikin menu minuman. Spesifik nih tentang kedai kopi. Kalau tadi bareng Kak Albert, beliau tuh bener-bener ya, kalian nonton ulang deh nanti videonya, nonton ulang di IGTV atau di YouTube, karena memang Kak Albert ini gue tahu banget secara personal, pribadinya beliau begitu rendah hati, terus juga orangnya sangat humble sekali, dan gue sangat senang sekali ketika beliau ada di posisi sekarang, dan gue pengen semangat buat ketemu lagi, pengen untuk belajar banyak sama Kak Albert. Ya, thank you banget, dan gue harap video ini bisa jadi insight-insight baru buat teman-teman yang nonton. Udah nyempetin waktunya 1 jam, stay terus di sini, dan harapan gue adalah teman-teman bisa belajar sesuatu dan bisa diterapkan dalam bisnisnya. Dan ingat, hidup Anda akan sama hari ini atau 2-5 tahun yang akan datang, kecuali 2 hal. Buku yang Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul. Thank you, sampai ketemu di IGTV selanjutnya. Dadah.